Top 5 sneakers lokal paling empuk versi Shoepolish. Disclaimer dulu ya, ini dari hasil pengetesan kita. Ya, jadi empuknya itu bisa ditakar, jadi bukan by feeling doang. Bukan by feeling, apalagi by kaki per orang gitu ya. Apalagi terawangan dukun ya. Mas Ferry, tolong Mas Ferry. Iya. Kan udah arc dukunnya udah selesai ya. Oh, udah ya? Iya. Kita ajakin dulu anak yang baru. Boleh sih. Menjual awe. Oke, balik ke pembahasannya ya. Jadi kita suka dapat pertanyaan, apa sih sepatu lokal paling empuk? Dan kita sudah mengkompilasi ada 5 ternyata. Ada 5. Ada 5 terbaiknya. Jadi dari angka durometernya, hasil pengukuran kita tuh ada 4 yang di bawah 20. Kalau 20 itu udah empuk banget ya. Dan satu lagi itu mepet angka 20. Oh iya? Nah, sebenarnya ada sih yang di kisaran angka yang sama, tapi kita milih buat nggak masukin. Karena selain angka durometernya, kita juga harus pertimbangan hal yang lain dong. Iya. Dipakainya gimana? Bikin masalah ke kaki nggak, sakit nggak, dan yang lain-lainnya. Nah, Betul. setelah mengeksklud beberapa kategori ya yang begitu ya, kita mendapatkan top 5 nih Top yang selain empuk juga bisa terbilang nyaman. Plus ini juga kita pakai sepatunya udah setahun ada nggak ya? Kayaknya belum beberapa sih. ada yang setahun lebih. Beberapa ada yang setahun, ada yang 6 bulan. 6 bulan, ada ya. 3 bulan juga ada sih. Oke, tapi nggak ada yang 3 hari kan? Nggak ada yang Nah, dia. Masa ngetes 3 hari doang? Betul. Kurang pas dong. Langsung oke. aja. Langsung. Nomor 5 Nomor 5 terempuk adalah Kangki Sensu ya. Ini adalah collab-nya Kangki dengan Dr. Tirta. Nah, Mas Maaf Tirta. ya, udah bolong. Karena kita Dites apanya sih kemarin? waktu itu kita bawa ke jalanan ya, dibandingin sama Skechers, menurut orang mana yang lebih mahal? Ya, Oh, memang soal waktu itu materialnya ya. iya, kita bawa Skechers yang berapa ya? Udah mepet 1 juta, itu materialnya mesh, yang ini kan knit ya. Ternyata orang-orang banyak yang berpendapat ini lebih mahal. Ya karena memang materialnya lebih bagus, Bro. Materialnya juga lebih bagus. Ya Iya. kali Skechers pakai mesh doang harga 1 juta. Overprice ya? Iya. Nah, balik ke sini kalau kita ngomongin durometernya, dia dapat angka 25. 25. Ini agak ngagetin sih, karena kalau kita pegang kan feel pencetnya itu lebih empuk ya, tapi ternyata enggak. Nah, ini juga yang menjelaskan kalau si sepatu ini tuh, kalian banyak yang suka komentar, dia lumayan stabil meskipun empuk dan enak dipakai jalan lama misalnya. Atau ada yang pakai lagi buat olahraga-olahraga ringan, bahkan ada yang jogging-jogging itu ya. ya ada yang juga bawa ke gym gitu ya. Bahkan ada yang tai chi nih cerita. Tai chi? Iya. Pakai sepatu ini. Iya, harusnya kan kalau tai chi itu cari Digimon. Tai chi cari Digimon. Kirain aku tai chi Gen sama Z. sate. Tai chi. Tapi ya overall kita termasuk yang cukup suka dengan sepatu ini karena dia feel-nya itu oke lah. Oke. Bisa buat banyak sekali peruntukan. Bukan sepatu olahraga sebetulnya, bukan sepatu lari, tapi bisa lah ya dipakai ya lari. bisa dipakai workout ringan-ringan, lari tipis-tipis, itu udah bisa banget, dan tingkat kenyamanannya juga termasuk tinggi. Termasuk tinggi. Bahkan mungkin ya kalau kita boleh kasih kandidat, salah satu yang bisa menggantikan Skechers di merek lokal dengan harga terjangkau ini, sayang udah nggak dijual lagi. Oh, udah habis? Ya, udah Udah nggak habis lah produksi lagi masanya ya. Makanya kita harus segera move on ke nomor 4. Yang keempat ada 910. Photo Heritage Ya. ini ya, Pak. Dan taruh dulu ya. Kenapa itu langsung digeser? Ya kan udah nomor 4. biar fokus. Ini sebenarnya pakai sol yang sama dengan 910 apa Guess Ekiden. Guess Ekiden ya. Tapi yang baru. Oke, nah itu roots-nya memang di sepatu running. Untuk performa runningnya, sepatu cushionnya ini memang enak, tapi ada minusnya, yaitu dia sangat ngekompres sekali. Semua sepatu yang cushion kan kayak gitu ya. Iya, emang aku. Gimana pengalaman pakai 6 bulan ini? Aduh, nah gue tuh pernah pakai sepatu ini di JSD 2023 kemarin. Oke. Dipakai buat jalan-jalan, buat berdiri lama. Aduh, rada perih nih, dengkul. Oke. Dengkul perih, terus heel juga, kemit juga sakit sih. Ya, jadi ini membuktikan kalau sepatu empuk itu belum tentu ideal buat jalan dan berdiri lama. Betul banget. Tapi emang kita berapa jam sih waktu itu? 10 jam ya? di Kayaknya JSD ada ya? deh, per hari 10 jam. Mungkin kalau kalian berdirinya nggak selama itu sebenarnya nggak masalah juga. Karena kalau setengah jam, sejam, Masih oke. Masih oke ya. Masih oke. Paling enak kayaknya emang dipakai buat jalan sih. betul. Kalau buat durometernya, catatan kita itu ada di angka 18. Wih, under 20 nih. Under 20. Padahal ya, dari semua sepatu yang ada di list kita hari ini yang kalau kita pencet atau tekan, ini yang feel-nya paling empuk loh. Iya, betul. Ini empuk banget sih, Pak. Iya. Rasanya. Nah, ternyata durometer berkata lain. Ya, memang data berkata lain sih. Iya. Kayak gitu. Plusnya- Sama ini tuh nggak ada stabilitasnya. Oh, iya. Stability-nya, sistemnya.
Jadi memang lebih enak buat sepatu lari, cushion atau recovery aja. Tapi kalau kalian butuh stability, bukan ini sepatunya buat kalian. Pertanyaannya juga, kalau ini empuk cocok nggak buat yang suka berdiri lama kayak misalnya tukang cukur? Enggak deh, mendingan mungkin ke yang tadi lebih baik ya nggak sih? Yang Sensu. Atau nanti yang ada di list kita yang selanjutnya ya. Nah ya. Pakai sandal swallow. Iya, kalau sandal swallow kan nanti kena rambut itu tajam juga loh, Pak. Oh iya? Iya, bisa masuk loh itu ke kulit. Sakit loh, Pre. Oh my god. Ya, jangan. Mending pakai sepatu, jadi terlindungi kakinya. Nah, oke, kita lanjut nggak nih? Lanjut. Nomor 3 ya. Kira-kira apa? Nomor 3 itu kita punya Kanki lagi nih, Kanki Honjo. Wah ini. Ya, ini walking di OG ya, yang pertama kali bikin Kanki meledak sih kayaknya. Bener sih. Bahkan sampai sekarang pun masih diproduksi. Oh iya, karena mungkin ini mesin uangnya Kanki sih. Iya, masih laku sampai sekarang. Masih laku. Gila, orang-orang juga masih pada nyariin Kanki Honjo-nya mana ini, tidak restock kah atau gimana? Gila, kan? Iya, karena ya mungkin orang pertama kali tahu Kanki, Kanki itu seenak ini ya dari sini sih. Dari Honjo. Apalagi memang soalnya itu yang bener-bener original sekali. Saking originalnya mirip sama Kanki lagi, Adidas maksud gue ya. Kanki Retropi. Kanki Retropi. Iya. Nah, ini kemudian berakibat juga sama sih soalnya ini, karena kan dia muncul di akhir kejayaan Adidas yang terkenal dengan Boost-nya, di mana Boost itu kan salah satu benchmarking buat sepatu empuk dan nyaman di masanya ya. Dia dapat angka berapa ya? Berapa durometernya? Durometernya itu 16. Beda 2. Iya, beda 2. Wow. Empuk banget ya. Emang dari feel pas dipencet-pencet emang sama sih kayaknya empuknya sama. Dia ada tambahan nih, energy return-nya juga lebih bagus lagi, ingat nggak? Oh iya. Plus dia untuk stability-nya lebih baik lagi dari si Futo tadi. Oh benar-benar. Makanya kita taruh dia di posisi nomor 3. Posisi nomor 3, setuju. Dia lebih balance sih. Kalau dibilang buat lari, enggak. Dia lebih buat jalan, buat berdiri. Bahkan kita sempat dapat laporan ada teman-teman capster cobain pakai ini lebih cocok ternyata. Oh, dan rockernya juga nggak terlalu tinggi. Nggak terlalu, cuman memang ada satu yang harus kita notice nih. Soalnya Adidas itu selalu dia lengkung ke atas. Nah ini akan bikin hammer toe. Nah ini hati-hati kalau berdiri lama, pasti nggak enak, nggak nyaman. Tapi jangan terlalu di overuse 10 jam banget juga berdiri gitu, janganlah aja, tidak akan nyaman. Mungkin yang paling tengah-tengah sih, dia lumayan oke nih, supportnya jadi stabil, empuknya juga, dia durometernya empuk, tapi ketika on fitnya itu nggak lembek gitu. Itu yang bagusnya. Bagus. Bahkan kita pun masih menominasikan dia sebagai salah satu yang terbaik ya dari Kanki ya. Mau keluar seri apapun, kita tetap masih merekomendasikan ini. Masterpiece tuh bener ya. Iya. Masih relevan banget bro. Ini masih relevan banget. Ya, lu 2025 pakai Honjo pun masih enak, masih nyaman-nyaman aja. Benar. Tinggal ditunggu collab-nya aja sih. Sama apa ya? Aduh, sama apa ya kira-kira ya? Sama Adidas. Oke, lanjut. Nomor 2 adalah Brisbane yang paling sering kita habisin juga ya. Lumayan firm loh si foamnya padahal dibanding yang sebelum-sebelumnya. Tapi ternyata dia itu empuk dan dia ambles juga sih berasa ya. Cuman nggak parah, nggak sampai yang gimana banget. Justru ambles atau turunnya itu bikin heel dropnya turun dan itu jadi makin rata. Malah makin enak. Apalagi memang dia itu yang heel dropnya paling mendekati 0 di sini. Oh iya. Kalau kalian mau cari yang lebih upgrade lagi dari Honjo, menurut gue ya adalah di sini, karena kurang lebih level supportnya itu sama. Terus dia heel dropnya juga lebih rendah, cushionnya lebih empuk. Ini kombinasi yang lebih cocok buat satu berdiri. Terus yang kedua jalannya juga, kalau jalan dua-duanya enak ya. Tapi kalau spesifik mau nyari yang lebih bisa dipakai berdiri lama ya ini. Tapi tetap kalau berdirinya 10 jam sakit juga. Lebih baik dilepas di 5 jam pertama ya diistirahatin lah. Karena jujur ya, kalau memang kalian cari yang berdiri lama, so far yang gue nikmatin gitu ya, yang kaki gue aman-aman aja baru 2 sepatu. Dan dua-duanya merek luar. Satu itu Kayano 31, ada gelnya, ada support di ada supportnya juga bagus banget yang ada Vertigo system. Dan kebetulan satu sepatu lagi itu ada gelnya juga. Itu gue lupa nama artikelnya apa ya, Santoni. Dia sebenarnya hybrid gitu. Nah di insole-nya dia ditaruh gel. Jadi dia hybrid. Bawahnya pakai kapsul, atasnya dress shoe. Nah itu agak out of topicnya ya, tapi
kalau kalian cari yang begitu ya, gue masih mencurigai jangan-jangan butuh yang teknologi gel. Nah nanti kita masih akan mengeksplor itu 2025 ini, jadi tenang ya. Gue udah yakin banget pasti kalian akan ada yang nanya ini. Oh jawabannya belum ada sekarang. Kita masih mencoba mencari tahu. Setidaknya kita fokus mencari yang empuknya. Betul. Dan ini kenapa kita suka ya? Padahal kan makin kecil angkanya makin empuk lagi, karena nggak lembek. Nggak lebay empuknya. Iya nggak lebay empuknya. Ya mungkin karena dia udah dilatih dengan keras kali ya. Ya, sama siapa itu si Repeat. Siapa namanya yang si bule itu loh? Runto Rando? Bukan. Ini, aduh siapa dari Brock Lesnar itu loh. Brock Lesnar, iya. Iya, udah dilatih dengan keras sama Brock Lesnar gitu kan. Jadi dia lebih tough gitu kayak. Smackdown terus tiap hari. Mantap sekali. Kali ya. Sih, dari Ortus Brisbane ini kalau kita pencet-pencet dari luar, emang kerasa keras sih. Nggak seempuk dari yang Honjo tadi atau dibandingkan itu. Tapi ketika di 2 meter, betul banget ya. Di dalam juga kalau kalian udah pernah ngerasainnya, dan lebih spesialnya lagi, makin lama dipakai dia makin enak. Jadi ada break-in-nya. Break-in? Iya, break-in ada si solnya atau apa? Solnya. Itu salah satu kelebihannya sih. Itu yang jadi alasan kenapa dia jadi top 2. Wow. Nah, setelah top 2 nih Pak, kita harus ngomongin ini dulu nih, honorable mention. Ada yang penting nih soalnya. Apa? Karena jangan lupa kan ada on-cloud juga. On-cloud? Iya. On-cloud kan bukan lokal. Lokal. Keluarin. Itu ada. Ini. Oh iya nih. Ya kan? Oh iya. Dari sini aja lihat ya. Iya, nanti kelihatan logonya beda. Logonya S6. Iya. Oh iya. Ini logonya centang, Bro. Oh, iya, naik. Karena sejujurnya ya, meskipun angka durometernya dia tuh berapa ya? Oh, 27, gede ya. Tapi meskipun midsoulnya rada keras ya. Dia itu bounce dari sini ya. Karena yang bikin dia empuk itu karena compression dari lubang-lubang ini. Ini teknologinya bagus sekali ya. Bagus. Iya, sepertinya bisa punya kepikiran inovasi teknologi kayak gitu. Ini seperti ini ya, seperti otaknya orang-orang Swiss gitu loh. Oh iya. Bagus banget loh. Orang lokal sudah bisa berpikir seperti orang-orang Swiss. Dan diaplikasikan di sepatu 300 ribuan aja. Mantap banget sih. 300 ribu? 300 ribuan ini. Oh, kirain aku sampai 2 juta, 3 juta ya. Itu kan hidden heritage strike. Oh, itu yang hidden heritage. Beda. Ini yang versi itu nggak lokal. Ini lokal. Mantap sekali. Tapi kelebihan dari stride ini, walaupun midsole-nya keras, tapi karena dibantu sama bulung. Iya, tapi sebenarnya ada nggak cocoknya buat yang punya kelebihan. Apa? Kelebihan berat badan. Kenapa? Karena dia terlalu kompres ke bawah, jadi kurang stabil. Jadi kita nggak rekomen ya. Terus ada satu lagi nih yang honorable mention kita harus sebut. Kenapa? Karena dia itu dari segi midsole sebenarnya nggak empuk-empuk banget. Apa coba? Kayaknya Fortuna. Bukan dong. Apa? Unner High. Iya, Unner High itu midsole-nya nggak tebel dan lumayan keras juga kan? Tapi kan dia insole-nya itu enak banget. Insole-nya empuk dan tebel. Kalau ada, thank you Ngab. Ini yang versi satunya ya. Banyak sekali dari kalian itu yang melihat Unner ini sebagai kontendernya Kangki ya, kompetitor abadinya. Ya, karena price point-nya mirip, terus desainnya juga masih sama ya, kekinian, selera anak muda zaman sekarang. Tempat produksinya juga nggak jauh. Ya, itu dia ya. Itu penting sih. Nah, kabar baiknya nih, gue denger ini udah rilis versi keduanya. Oh, ada? Ada versi keduanya, di-improve di banyak sektor. Kita udah lihat sih gambarnya ya. Sebenarnya dari segi heel drop-nya dulu nih. Kalau upper-nya gue ngelihat juga mungkin kualitasnya akan mirip ya, nggak jauh, tapi lebih dominan suede. Tapi kalau dari midsole-nya nih, dia heel drop-nya lebih rata, lebih enak kemungkinan ya. Dibandingkan Brisbane? Ya, yang enggak dibandingkan yang sebelumnya dong. Oh, dibandingkan ini ya. Jadi ini kan kelihatan ya agak turun. Nah, kalau di yang versi 2 dia lebih rata. Lebih deket ke 0 heel drop-nya. Kemungkinan juga. Dan si insole-nya dengar-dengar akan improve. Nah, itu berhubung barangnya belum ada, kita sangat menantikan sih kayak gimana improvementnya. Perlu nggak kalau kita nanti potong-potong Unner? Nah, silakan komentar kalian terhadap si Unner ya, salah satu brand favorit kalian juga di sini. Nah, kelebihan dari Unner yang ini tuh karena walaupun midsole-nya ini ya keras ya. Iya. Oh iya, feel-nya kayak gel. Feel-nya kayak gel. Pakai berdiri lama gimana? Oke sih Pak, mantep Pak. Jadi nggak ambles gitu. Karena ininya kan jendol ya. Jendolnya lumayan tinggi juga. Ini jadi situ itu kayak dijaga banget Pak. Yang ngeganggu itu cuman karena dari sininya kan tinggi ya, turun ke bawahnya. Jadi heel drop-nya itu agak lumayan dan itu buat berdirinya ya lebih cepet capek. Tapi mudah-mudahan nih kita lihat di yang baru ya kayak gimana nanti ya. Nah, kayaknya kita udah waktunya masuk ke
nominasi nomor satunya dong. Nomor Siapa nomor satunya? satunya? Kira-kira Ini kita geser dulu. Jing. Brandnya inisialnya apa? Inisialnya apa ya? Oh, gua tahu. Logonya mirip apa? Logonya mirip sama brand Jepang. Kita panggil Ardiles Full Stop. Ini sepatu dengan sejuta potensi sebenarnya ya. Iya, benar. Disclaimer dulu aja, memang kalau kemarin dari segi sepatu jalan kita, ini bukan yang terbaik. Jadi panduan walking itu ya. Tapi kita suka ini sebagai nomor satu. Alasannya karena memang dari segi durometer dia paling empuk. Dia itu ada di angka 13,5. Wow, 13,5. Tapi dia bisa bikin sepatunya stabil. Ingat ya waktu itu kemarin kita bahas tentang stabilitas dan support sepatu ini yang baik. Itu rumus yang patut diacungin jempol banget nih. Benar. Jadi kita dapat sepatu empuk, stabil, supportnya juga baik ya. Cuman memang ditambah materialnya juga. Iya, materialnya durable banget, betul. Ini salah satu tambahan lah ya. Tapi kalau kita fokus ngomongin empuk ya memang ya ini memang udah juaranya. Betul. Empuk tapi masih tetap disupport dengan baik. Nah, apakah cocok untuk beli lama? Sayangnya justru lebih enak yang nomor 2. Nah, kenapa ini tidak enak lama? Saya bisa tebak sih. Iya. Karena rockernya ketinggian. Betul. Sama satu lagi tuh dari heel dropnya juga lumayan nih. Turunnya kayak gitu. Iya, itu sayang aja. Dia itu berhasil melakukan apa yang selalu gagal dilakukan Skechers. Apa tuh? Sepatunya empuk tapi lembek. Oh. Nggak ada supportnya. Ini firm, ada Iya. supportnya. Nah juga. ini kalau di angka durometer tuh ya memang si Skechers kan kisaran angka 8 sampai belasan gitu ya. Gila. Ya memang empuk banget, tapi dia nggak suportif. Beda sama si Full Stop. Nah ini stok ini empuknya oke. iya. Dapat Ini support juga. Dapat. Material mantap. Mantap. Harga mantap. mantap juga. Di bawahnya Skechers gitu. Orang udah bukan waktunya lagi lah memikirkan Skechers sebagai pilihan utama. Iya, betul. Karena apapun yang ditawarkan Skechers sebenarnya sudah bisa dipenuhin sama beberapa lokal kita ya. Ya betul, sama nominasi 5 nominasi ini 5 bahkan nominasi ini semuanya sudah bisa ngasih apa yang dikasih sama Skechers. Betul. Kecuali satu sih mungkin buat slip-on-nya. Nah, slip-on-nya itu sebenarnya sih Sensu bisa lah. Barangnya susah aja. Nanti mungkin nextnya ya kita akan bikin lagi alternatif terbaik buat Skechers. Karena kalian ada yang ngotot untuk Skechers kenapa jadi terbaik karena slip-on-nya dan easy dilepas pasangnya. Nah ini memang kalau soal lepas pasang gampang belum bisa dipenuhin ya sama sepatu di sini. Ardiles kan sebenarnya brand sepuh juga ya. Sepuh banget. Dia bangkit dari tidur dan dia nggak main-main langsung ngamuk. Kita bisa pegang lah kalau buat secara kualitas ya, dia terbukti bertahun-tahun ini selalu bikin sepatu berkualitas bagus. Betul. Dia mulai gebrakan-gebrakan R&D-nya kan baru pada keluar. Nah kita tungguin nih 1-2 tahun lagi bakal kayak gimana outputnya. Apakah Ardiles bisa jadi pengganti Skechers lokal? Ya atau Atau tahtanya akan diruntuhkan atau direbut oleh saingan-saingan barunya ya kita nggak tahu ya. Kita lihat 2025 ini. At least inilah rajanya sepatu empuk lokal 2024 sih sampai 2024 ini menurut Shoeopolis. ya, berdasarkan sepatu-sepatu yang pernah kita bedah. Oke. Nah, itu aja teman-teman. Kira-kira harus apa? Kita bikin top 5 apa lagi nih? Ya. Apakah top 5 boots terbaik? Atau loafers? Lovers atau sendal? Iya, atau apa? Nah, kita nggak tahu. Coba teman-teman komentar aja di bawah ya. Kita tunggu komentarnya di bawah dan jangan lupa nonton video-video seperti ini karena masih akan banyak ya. Masih pasti banyak. Betul. Harus ditonton, harus di-share biar adsense-nya makin banyak. Iya, apalagi jangan lupa masuk ke Lapas Shoeopolis. Benar sekali. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Dimas undur diri Gue oke pamit dulu deh. dan Adios. Adios kan Adidas. Oh iya, Adidas Adios Pro ya? Iya. Kita bakal bedah kali. Nggak tahu, belum ada duit. Ya, adsense.